nilai, moral, dan norma PKN di kelas rendah secara tepat. A. Pengembangan konsep dasar pembelajaran PKN di kelas rendah. Pengembangan konsep dasar pembelajaran PKN di kelas rendah adalah proses merancang dan menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan tingkat pengembangan kognitif, sosial, dan emosional anak usia dini dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Konsep dasar ini mencangkup pemahaman awal tentang identitas diri, aturan sosial, hak dan kewajiban sederhana, serta nilai-nilai kebangsaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan konsep dasar PKN di kelas rendah harus memperhatikan perkembangan kognitif anak yang masih dalam tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Konsep dasar yang perlu diajarkan: 1. Pengenalan identitas diri dan lingkungan sosial. Siswa harus memahami nama, alamat keluarga, serta peran dalam keluarga. 2. Siswa harus mengenal lingkungan, sekolah, teman, dan guru. 2. Hak dan kewajiban dasar. Guru harus mengenalkan hak dasar anak seperti hak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Dan guru harus mengajarkan kewajiban sederhana seperti membantu orang tua, menjaga kebersihan, dan menaati aturan. 3. Aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Mengenalkan aturan sekolah seperti masuk kelas tepat waktu dan tidak membuat gaduh saat pembelajaran. Dan menjelaskan pentingnya menaati aturan demi terciptanya keteraturan sosial. 4. Nilai kebersamaan dan gotong royong. Guru harus mengenalkan konsep saling tolong-menolong seperti membantu teman yang sedang kesulitan dan mendorong sikap peduli terhadap lingkungan dan sesama. Yang kelima, pengenalan simbol-simbol negara. Guru harus mengenalkan bendera merah putih, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia, dan guru harus menjelaskan arti dari simbol-simbol tersebut dalam kehidupan bernegara. Strategi pengembangan konsep dasar PKN. 1. Menggunakan metode konkret seperti mengajak anak-anak mengamati kehidupan di sekolah dan lingkungan sekitar. Yang kedua, memberikan cerita atau dongeng yang mengandung nilai kebangsaan. Yang ketiga, melibatkan anak-anak dalam simulasi dan bermain peran. Yang keempat, menggunakan media visual seperti gambar, video, atau lagu yang menarik perhatian anak. B. Pengembangan nilai dalam pembelajaran PKN di kelas rendah. Pengembangan nilai dalam pembelajaran PKN di kelas rendah bertujuan untuk menanamkan sikap dan karakter positif sejak dini. Nilai-nilai yang diajarkan dalam PKN harus sesuai dengan perkembangan usia anak sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosialnya. Dalam konteks pembelajaran di kelas rendah, nilai yang dikembangkan tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga melalui pengalaman langsung, melibatkan dan pembiasaan dan keteladanan dari guru serta orang tua. Anak-anak belajar melalui contoh konkret yang mereka lihat dan alami, sehingga pembelajaran harus bersifat aktif dan interaktif. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran PKN di kelas rendah. 1. Nilai kejujuran. Kejujuran adalah salah satu nilai dasar yang harus diajarkan sejak dini. Anak-anak diajarkan untuk selalu berkata jujur dalam setiap situasi, misalnya mengakui kesalahan yang diperbuat tanpa takut dihukum. Yang kedua, nilai disiplin. Disiplin adalah kebiasaan menaati aturan dan menjalankan kewajiban dengan baik. Dalam pembelajaran PKN, anak-anak dilatih untuk memiliki kebiasaan disiplin dalam hal waktu, tugas, dan aturan sekolah. Yang ketiga, nilai tanggung jawab. Anak-anak perlu diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Yang keempat, nilai kepedulian dan empati. Nilai ini mengajarkan anak untuk peduli terhadap sesama dan membantu orang lain. Yang kelima, nilai demokratis dan keterbukaan. Anak-anak perlu belajar bahwa pendapat setiap orang harus dihargai dan keputusan dapat diambil secara musyawarah. Yang kelima, nilai keadilan. Anak-anak harus diajarkan untuk bersikap adil dalam berbagai situasi, baik dalam bermain maupun dalam kehidupan sosial. Yang ketujuh adalah nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Anak-anak harus diperkenalkan dengan simbol-simbol negara. Strategi pengembangan nilai dalam pembelajaran PKN. 1. Modeling atau teladan. Guru dan orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam bersikap.
Yang kedua yaitu metode diskusi. Mengajak anak berbicara tentang pengalaman mereka dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Memberikan apresiasi kepada anak menunjukkan sikap positif. C. Pengembangan moral dalam pembelajaran PKN di kelas rendah. Pengembangan moral dalam pembelajaran PKN di kelas rendah bertujuan untuk membentuk karakter anak sejak dini, memiliki kesadaran tentang perilaku yang baik dan buruk sesuai dengan norma yang berlaku. Moral adalah seperangkat nilai dan prinsip yang membantu individu dalam membedakan tindakan yang benar dan salah. Dalam konteks anak-anak usia sekolah dasar, pengembangan moral harus dilakukan secara bertahap melalui pembiasaan, keteladanan, serta pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Moral yang baik harus ditanamkan sejak dini karena pada usia dini, anak-anak masih dalam tahap perkembangan kognitif konkret, di mana mereka lebih mudah memahami konsep moral melalui contoh nyata dibandingkan dengan pelajaran teoritis. Oleh karena itu, guru dan orang tua memiliki peran penting dalam memberikan keteladanan serta membimbing anak untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Moral yang harus dikembangkan dalam pembelajaran PKN di kelas rendah. 1. Moral ketaatan terhadap aturan dan norma. Anak-anak diajarkan untuk memahami dan menaati aturan yang berlaku di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kedua, moral kejujuran dan integritas. Anak-anak diajarkan untuk selalu berkata dan bertindak jujur dalam berbagai situasi. Yang ketiga, moral kepedulian dan empati. Mengajarkan anak-anak untuk peka terhadap perasaan orang lain dan bersedia membantu mereka yang membutuhkan. Yang keempat, moral bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak perlu belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap pilihan dan kewajiban mereka. Yang kelima, moral rasa hormat dan kesopanan. Mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang yang lebih tua, teman sebaya, serta lingkungan sekitar. Yang keenam, moral keadilan dan keberanian dalam membela yang benar. Anak-anak perlu memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Strategi pengembangan moral dalam PKN. Yang pertama ada pembiasaan positif. Guru dan orang tua harus selalu mencontohkan perilaku moral yang baik. Yang kedua, diskusi kasus, yaitu mengajak anak untuk berdiskusi tentang kasus sederhana yang berkaitan dengan moral. Yang ketiga, yaitu pemberian penghargaan dan teguran. Memberikan apresiasi bagi perilaku baik dan teguran jika anak tersebut berbuat salah. Yang keempat, cerita dan dongeng. Menggunakan cerita rakyat atau kisah inspiratif yang mengandung nilai pesan moral.